Oke, jadi penggunaan NSAID atau ACE inhibitor jangka panjang ini dapat menyebabkan CKD. Kenapa? Karena NSAID itu menghambat pembentukan prostaglandin. Apabila prostaglandin dihambat, maka arteri aferen yang tempat masuk itu tidak akan melebar. Dia akan menyempit, sehingga menurunkan tekanan glomerulus dan menurunkan GFR. Untuk ACE inhibitor, karena dia kerjanya menghambat konversi angiotensin 1 ke angiotensin 2, angiotensin 2-nya jadi menurun, maka arteri eferen atau yang tempat keluar ini dia akan melebar. Karena efek angiotensin 2 ini menyempitkan. Kalau angiotensinnya nggak ada kan dia melebar. Kalau dia melebar, maka aliran keluarnya itu akan besar, sehingga menurunkan tekanan di glomerulus. Nah, memang jangka panjang dari penggunaan kedua obat itu dapat meningkatkan risiko CKD. Akan tetapi, pada pasien CKD sendiri, penggunaan obat itu malah ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Sebagai renoprotektif. Nah, teman-teman tahu kan kalau pasien CKD itu glomerulusnya itu udah bermasalah, udah rusak. Kita menggunakan captopril ini untuk menurunkan tekanan di glomerulus. Jadi melebarkan arteri eferen sehingga tekanan glomerulusnya berkurang. Menurunkan beban kerja glomerulus ya, istilahnya seperti itu. Ya ini cukup panjang bahasanya untuk CKD. Jadi jawaban yang soal nomor 20 ini untuk mengatasi hiperfosfatemia, jawabannya adalah A. Lanjut, ada pertanyaan? Clear ya? Nomor 21, sebuah industri obat memiliki data operasional berupa biaya variabel sebesar 80, harga jual 120, fixed cost atau biaya tetap 300.000, kapasitas produksi maksimal 10.000. Berapa nilai BEP dalam unit dan dalam rupiah? Oke, jadi rumusnya BEP unit itu fixed cost dibagi price atau harga jual dikurangi variable cost. Untuk yang dalam rupiah sendiri, fixed cost dibagi 1 min variable dibagi price. Itu S1 price sebenarnya. Kalau kita telisik rumus yang BEP dalam rupiah, 1 min variable cost per price itu margin. Karena variable cost itu kan yang 80 itu loh teman-teman. Yang 80 rupiah dibagi 120 rupiah. Nah, 1 itu dikurangi 80 per 120. Hasilnya kan persen margin. Jadi margin itu persen terhadap harga jual. Marginnya berapa sih dari soal ini? Margin kan selisih harga jual dan harga beli. 120 dikurangi 80, 40 kan? 40 dibagi harga jual. Harga jualnya 120. Jadi marginnya adalah sepertiga atau 33%. Langsung aja kita masukkan rumus dalam BEP unit. Untuk fixed cost, untuk BEP rupiahnya pakai rumus yang bawah, nomor 2. Yang BEP unit pakai rumus yang atas, tinggal dimasukkan, maka ketemu hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk kapasitas produksi itu buat apa? Kapasitas produksi ini untuk menentukan maksimal dari unitnya. Jadi misalkan hasilnya lebih besar dari 10.000, maka yang kalian pilih adalah yang nilai maksimalnya, yang 10.000. Kalau yang BIP rupiahnya menyesuaikan perhitungan. Ada yang kurang paham teman-teman? Mas, Atau clear? aku Ya, masih tadi yang pas marginnya dapat 33%-nya itu gimana tadi? oke. Jadi margin kan persentase keuntungan terhadap harga jual. Ada namanya
markup. Markup versus margin. Kalau markup adalah persentase keuntungan terhadap harga beli. Margin, persentase keuntungan terhadap harga jual. Oke, sampai sini clear. Lanjut. Jadi kalau misalkan margin, itu kan persentase persentase keuntungan terhadap harga jual. Kalau di kasus, itu kan selisih harga jual dan harga belinya. Harga beli itu variabel cost itu loh. Jadi selisihnya kan 40. Tinggal dihitung aja, 40 sama 120 itu berapa persen. Nah, dari soal yang dirumus, kan BIP rupiah itu 1 min harga beli per harga jual. Kalau teman-teman logika, 1 min itu kan sama dengan margin. Ya nggak sih? Margin kan persentase harga beli, persentase keuntungan per harga jual. Jadi beberapa kali menghitung ini aku nggak pakai rumus 1 min. Aku langsung tentuin marginnya. Berapa sih marginnya? Ntar misal ketemunya marginnya sepertiga, kan tadi 40 per 120 itu kan sepertiga. Jadi tinggal aja fixed cost 300.000 dibagi sepertiga. Berarti kan dibalik, 300.000 dikali 3 sama dengan 900.000. Ini cuma tips sih sebenarnya. Kalau kalian pakai rumus 1 min ya nggak apa-apa. Cuman rumus mudahnya itu tinggal dicari aja margin. Jadi istilah lainnya 1 min VC per S itu margin, guys gitu aja. Oke, makasih. Siap, lanjut ya. Nomor 22. Seorang pasien laki-laki usia 42 tahun, penderita DM tipe 2, rutin mengkonsumsi metformin dan glimepirid. Mengeluhkan sering mengalami nyeri kebas, kesemutan, mati rasa pada tangan dan kaki. Dokter mendiagnosis pasien mengalami komplikasi neuropati perifer dan meminta saran untuk mengobati gejala komplikasi yang dialami pasien. Nah, kira-kira apa obat yang tepat untuk mengalami gejala itu? Dari pilihannya ini ada beberapa. Asam mefenamat, NSAID. Amitriptyline ini trisiklik antidepresan. Pyridoxine ini vitamin B6. Mecobalamin vitamin B12. Dan oktirotit ini untuk mengatasi hipertensi portal. Jadi langsung aja ke pembahasan. DM ini memang ada beberapa komplikasi mikrovaskular, yaitu ada retinopati atau gangguan penglihatan, neuropati atau gangguan di syaraf, dan nefropati ini gangguan di ginjal. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya panjang, jadi bisa teman-teman cari sendiri. Untuk mengatasi gejala neuropati perifer, sebenarnya itu dapat diberikan vitamin B12 atau mecobalamin. Tapi kan gejalanya sudah cukup parah atau komplikasi, jadi dapat diberikan opsi yang lebih kuat, misalnya pregabalin, gabapentin, duloxetin, atau amitriptyline. Jadi vitamin B12 itu umumnya untuk mencegah, bukan untuk mengobati gejala. Untuk pengobatan gejala umumnya adalah pregabalin, gabapentinnya itu tadi. Nah, selain vitamin B12 ini untuk mencegah neuropati perifer, juga untuk mengatasi defisiensi, karena salah satu efek samping metformin itu adalah defisiensi vitamin B12. Penyerapannya itu diganggu ketika di lambung. Jadi jawaban soal nomor 22 adalah amitriptyline. Ini gampang kok teman-teman, tinggal dihafalin. Kalau nggak pregabalin, gabapentin, amitriptyline. Wis tiga itu biasanya yang keluar. Duloxetin jarang sih kemarin keluar. Keluar di teriak-teriak maksudku. Prega, gaba, amitriptyline. Wis terserah kalau kalian mau bikin jembatan keledai, monggo. Biasanya kalau nggak ada cocok loginya, wis opsi terakhir emang jembatan keledai. Clear ya, lanjut. Nomor 23, seorang pasien perempuan 30 tahun diresepkan tetrasiklin. Kemudian pasien diketahui juga mengkonsumsi antasida. Nah, ini interaksi diabsorpsi juga.
Langsung aja, ini gampang insya Allah. Di fase absorpsi ini ada pembentukan kompleks atau kelat. Karena tetrasaiklin sendiri itu bentuknya seperti di gambar, banyak sekali pasangan elektron bebas di atom oksigen. Jadi dia membentuk kompleks dengan magnesium atau aluminium di antasidanya. Kalau bentuk kompleks, terserapnya atau absorpsinya terganggu. Jadi solusinya gimana? Solusinya diberikan jeda 2 jam. Clear nomor 23, jawabannya E. Lanjut nomor 24, bagian R&D. Melakukan uji ALT terhadap sirup yang mampu meningkatkan termosi. Nah, ini hasil uji ALT-nya seperti berikut. Yang ditanya berapa total ALT untuk sediaan obat tersebut. Di tabel kita mengamati ada kolom pengenceran, ada kolom cawan 1, dan kolom cawan 2. Kolom pengenceran ini seperti apa? Nanti ada di pembahasannya. Nah, jadi pengenceran untuk uji ALT ini seperti pengenceran bertingkat. Jadi memindahkan 1 mili, dimasukkan 10 ke 10 mili, pengencerannya itu pasti kelipatan atau 10 kali biasanya. Jadi 10 kali, 10 kali, makanya kok pengenceran di tabelnya itu 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan seterusnya. Nah, hasil hasil cawan 1, cawan 2 itu adalah jumlah koloni yang teramati. Jadi jumlahnya kalau misalkan di pengenceran 10 pangkat min 4, di cawan 1 teramati 220 koloni. Di cawan 2, 230. Di cawan berikutnya dan seterusnya. Nah, kita menentukannya bagaimana? Menentukannya itu lihat rentang yang masuk dalam jumlah perhitungan. Jadi untuk ALT, syarat koloni yang dihitung itu adalah 30 sampai 300. Seandainya di luar rentang, di bawah 30 atau di atas 300, maka itu diabaikan karena kesalahannya dianggap besar. Kan nggak mungkin kita menghitung yang terlalu banyak, hasilnya tidak valid. Tumbuhnya terlalu dekat atau terlalu mepet. Makanya dipilih rentang yang sesuai. Ada di pustaka farmakope kalau teman-teman cek. Untuk angka kapal khamir atau AKK, ini yang 10 sampai 150. Jadi sama yang di luar rentang tidak dihitung. Nah, cara menghitungnya gimana? Kalau kita lihat di tabel, ALT yang masuk itu adalah hanya cawan pengenceran ke min 4. Karena di bawahnya itu udah di bawah 30. Tinggal di rata-rata. 220 tambah 230 dibagi 2, hasilnya 225. Nah, tinggal dikalikan dengan faktor pengencer. Rumusnya itu sebenarnya dibagi pengencer. Karena pengencernya itu pangkat negatif, dibalik menjadi pengali, maka tinggal dikali 10 pangkat 4. 225 dikali 10 pangkat 4, itu tinggal ketelitian kita, mana opsi yang benar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah E. 22,5 kali 10 pangkat 5. Sampai sini clear? Jelas? Mas mau tanya, kalau Iya. bisa itu kan kalau tadi kan yang bisa dihitung kan cuma yang 10 pangkat min 4. Kalau yang 10 pangkat min 5 yang juga bisa dihitung, berarti nanti cara ngitungnya gimana rumus yang itunya, ALT-nya? Nah, ada dua cara sebenarnya. Rumusnya itu cukup panjang, jadi aku nggak cantumin di sini. Bisa kita hitung satu-satu dulu. Misalkan pengenceran kelima kita rata-rata, pengenceran keempat kita rata-rata, kemudian yang 5 kita naikkan satu tingkat. Dinaikkan, jadi kan misalkan 15 dinaikkan satu tingkat itu jadi 150. Yang 19 dinaikkan satu tingkat jadi 190. Jadi semuanya seolah-olah kayak pengenceran keempat. Itu tinggal di rata-rata keempat-empatnya, kemudian dikalikan dengan pengencer. Kalau yang yang satunya kan tadi rumus. Rumus itu panjang dan pangkatnya n plus 1, n plus gitu-gitu. Jadi
kok kayaknya jarang keluar. Kemarin aku di tryout juga jarang keluar yang 2 pengenceran. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, lanjut nomor 25. Sebuah industri farmasi melakukan penetapan kadar ibuprofen 800 mg. Tablet geros dan dilarutkan 500 ml air, dipipet 1 ml dan dietkan 50 ml. Jadi pengenceran 50 kali ya. Jadi absorbensi diperoleh 0,6 dan persamaan reagensnya sebagai berikut. Ditanyakan persen kadar. Langsung aja. Jadi disubstitusikan 0,6 ke persamaan regresi, ketemu X-nya sama dengan 16. Nah, 16 itu ppm. Jadi ppm itu kalau kita ingat kembali adalah mikrogram per mili atau miligram per liter. Jadi kalau misalkan kita pengen mengubah 16 ppm ke miligram, tinggal dikalikan jumlah volumenya berapa. Misalkan 16 ppm sebanyak 1 liter, maka tinggal dikalikan 16 kali 1, hasilnya 16 miligram. Kalau di soal ini, pengencerannya kan 50. 16 ppm dikali 50 dikali 0,5. 0,5-nya itu dari mana? Itu dari 500 ml air. Kita jadikan liter dulu. Dilarutkan kan tadi dilarutkan dalam 500 ml air. 16 dikali 50 dikali 0,5 liter dibagi jumlah atau ibuprofen yang disediaan. Dibagi 800 mg, kemudian dikalikan persen, 100%. Ketemunya 50%. Clear? Atau ada yang ditanyakan? Lanjut dulu ya. Gampang kok ini. Seorang lansia dengan riwayat DM tipe 2 selama 10 tahun mengalami keluhan nyeri neuropati dan telah mengonsumsi amitriptyline 1 kali. Namun setelah mengonsumsi obat tersebut, pasien mengeluh mulut kering. Nah, ini emang ESO umumnya amitriptyline emang mulut kering. Trisiklik antidepresan. Apoteker mendapati adanya efek samping dan mengusulkan penggantian obat. Obat apa yang sesuai atau direkomendasikan? Tadi kan pregabalin, gabapentin, amitriptyline, duloxetine. Jadi ya obat-obatnya itu aja. Venlafaxine ini obat untuk SSRI. Jawabannya A ya teman-teman. Clear? Lanjut nomor 27. Wanita umur 30 tahun datang ke dokter penyakit dalam. Hasil pemeriksaan gula darah GDP sama dengan 280. HbA1c 7,9%. Kemudian dokter merekomendasikan penurun gula, namun pasien mengeluh tanda asidosis laktat. Nah, kira-kira apa yang dikonsumsi pasien? Asidosis laktat. Jadi yang obat OAD, obat antidiabetes yang umumnya menyebabkan asidosis laktat itu adalah metformin golongan biguanide. Selain mengalami asidosis laktat yang tadi sudah kita bahas, itu juga menurunkan penyerapan vitamin B12 atau mecobalamin. Jadi emang kebanyakan pasien yang DM mengonsumsi metformin itu dapat suplemen mecobalamin. Nah, karena asidosis laktat ini ada hubungannya dengan CKD, maka pasien dengan riwayat gagal ginjal kronis itu kontraindikasi dengan metformin. Jawabannya adalah metformin. Next, Mas, boleh minta tolong diingetin dulu nggak? Asidosis laktat tuh contohnya kayak gimana ya? Yang kayak kondisinya pasiennya tuh yang gimana? kondisi gejalanya maksudnya. Iya, manifestasinya. Kalau manifestasi klinisnya biasanya kebanyakan sama dengan umum ya, umum misal kayak lemas, demam, kemudian pucat wajahnya. Kalau
data klinisnya biasanya yang dipantau. Misalnya pH atau saturasi CO2, kan itu ada kaitannya dengan pH sistemik ditentukan oleh data lab. Oke, makasih. Sip. Lanjut ya, nomor 28. Seorang apoteker ingin membuat perencanaan pengadaan obat berdasarkan metode konsumsi tahun kemarin. Nah, bagaimana prioritas perencanaan obat? Ini ada obat ABCD, jumlahnya berbeda, harganya juga beda. Nah, prioritas ini kita tentukan dengan mencari yang kelompok Pareto. Kelompoknya paling menguntungkan lah istilahnya. Yang menguntungkan itu yang prioritas, karena metode konsumsi. Jadi tinggal dikalikan, misal obat A, jumlahnya dikalikan harga satuan. Jadi 20.000, yang B 15.000, yang C 50.000, yang D 100.000. Tinggal diurutin aja yang mana yang paling gede yang jadi prioritas. Jawabannya adalah D, C, B, A, yang B. Clear atau ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Seorang laki-laki usia 25 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan diare berat. Konsistensi cair seperti air cucian beras. Nah, ini spesifik biasanya pada infeksi Vibrio cholera. Konsistensinya itu seperti air cucian beras yang putih bening itu. Kemudian ada muntah, tekanan darah rendah. Apakah antibiotik yang tepat untuk pasien dengan infeksi Vibrio cholera? Nah, ini hafalan lagi. Antibiotik itu sangat banyak, terutama untuk infeksi di saluran cerna. Ini untuk Vibrio cholera, first line-nya Cotrim atau Tetra. Doxy juga bisa. Jadi untuk second line, Cipro. Nah, teman-teman angkatanku, waktu menghadapi soal ini biasanya ngapalinnya bareng sama Shigella. Shigella itu, kata mereka, jembatan keledainya Shikoji. Shigella, Cotrimoxazole, Cipro. Kan sama tuh dengan Vibrio cholera. Cuman bedanya depannya diganti Vikoji gitu. Jadi first line Cotrim, second line Cipro. Jawabannya adalah B. Next. Apoteker di QC akan melakukan analisa kadar asam folat dengan tablet menggunakan SPLC. Sebelum pengujian, dilakukan uji kesesuaian sistem dengan menginjeksikan larutan standar sebanyak 1 kali. Dan hasil pengujian diperoleh waktu retensi 7,5 menit dan lebar puncak 0,5 menit. Berapakah nilai lempeng teoritis? Nah, lempeng teoritis itu adalah lempeng imajiner, di mana lempeng itu menentukan efisiensi atau efektivitas dari pemisahan. Semakin besar nilai lempeng teoritis, maka pemisahannya semakin bagus. Sebaliknya, semakin kecil nilai lempeng teoritis, maka pemisahannya semakin kurang bagus. Kita dapat tahu dari bentuk peak-nya. Kalau peak-nya itu tajam-tajam, itu nilai lempeng teoritisnya pasti tinggi. Nilainya gede, banyak. Kalau peak-nya itu seperti tidak tajam atau seperti gunung yang datar, maka itu nilai lempeng teoritisnya pasti rendah. Nah, rumusnya apa? Rumusnya N, itu lempeng teoritis, sama dengan 16 dikali dalam kurang waktu retensi dibagi lebar puncak kuadrat. Kalau menggunakan lebar setengah puncak, yang W 0,5 itu, rumusnya yang depan diganti 5,54. Tapi umumnya yang keluar pasti yang lebar puncak dasar sih. Jarang lebar puncak yang tengah. Jadi 16 dikali 7,5 dibagi 0,5, hasilnya dikuadratkan,
ketemu 3.600. Jawabannya yang E. Jadi perlu kita ingat juga di hasil spektra HPLC itu sumbu X atau yang mendatar ini adalah waktu. Waktu, jadi semakin ke kanan, itu berarti senyawa atau analitnya waktu retensinya besar. Dia keluarnya terakhir, waktunya panjang. Semakin ke kiri, peak puncak yang semakin ke kiri itu akan semakin cepat. Jadi dia tidak kurang berinteraksi dengan fase diam. Makanya keluarnya cepat. Waktu retensinya juga kecil. Sedangkan di sumbu Y dari spektra HPLC itu adalah respon detektor. Semakin besar kadar analit, maka respon detektornya juga besar. Sehingga peaknya nanti juga tambah tinggi. Jadi yang sumbu Y dipengaruhi oleh kadar, sumbu X dipengaruhi oleh polaritas. Jawaban nomor 30 adalah E. Ada yang ditanyakan atau clear? Nah, ini ada rumus tambahan di pojok kanan atas. Ada rumus resolusi. Resolusi itu adalah pemisahan dua peak, di mana untuk menentukan efisiensi dari kolom. Kolom yang bagus, pemisahannya itu lebih besar dari, resolusinya lebih besar dari 1,5. Next ya, nomor 31. Seorang pasien datang ke rumah sakit untuk melakukan kontrol gula darah. Pasien diketahui memiliki riwayat keturunan diabetes mellitus DM dan dicek gula 295. Pasien mengatakan pernah mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang, namun sudah sembuh. Obat antidiabetik mana yang dikontraindikasikan pada pasien tersebut? Nah, ini juga menghafalkan efek samping dari obat diabetes. Beberapa obat diabetes yang dapat menyebabkan atau berpengaruh pada tulang itu adalah golongan thiazolidinedion. Contohnya adalah pioglitazone. Jadi OAD golongan thiazolidinedion ini memiliki ESO edim, gagal jantung, dan osteoporosis. Karena meningkatkan ESO osteoporosis dapat meningkatkan fraktur, sehingga pasien-pasien yang punya riwayat kecelakaan atau riwayat patah tulang itu sebaiknya dihindari penggunaan OAD golongan thiazolidinedion ini. Termasuk pasien yang mengalami gangguan kardiovaskular, gagal jantung, atau mengalami angina, dan sebagainya. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ke nomor 32. Pasien berusia 65 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri sendi, terutama pada bagian lutut selama 2 minggu. Wanita tersebut didiagnosa RA dan rutin mengkonsumsi hidroksikloroquine. ESO apa yang sering terjadi? Jadi ini yang kita bahas sebelumnya, golongan DMARD, drug modifying apa ya? Itu singkatannya pokoknya obat yang memodifikasi rheumatoid arthritis, itu golongan DMARD. Jadi efek samping yang umum pada penggunaan hidroksikloroquine itu adalah gangguan penglihatan, termasuk perubahan sensitivitas terhadap warna. Jadi bisa buta warna atau pandangannya semakin buram seperti itu. Nah, untuk gangguan ginjal yang di opsi A, itu umumnya disebabkan karena turunan platina, cisplatin, karboplatin, NSAID yang mekanismenya sudah kita bahas tadi, yang NSAID. Untuk moon phase ini ya wajahnya bentuk bulat kayak bulan gitu. Ini efek samping penggunaan jangka panjang kortikosteroid. Kemudian yang gangguan pendengaran ini umum disebut ototoksik pada penggunaan aminoglikoside jangka panjang, contohnya gentamisin, amikasin. Yang edema, yang opsi E, itu karena penggunaan CCB.
thiazolidinedion yang tadi, dan NSAID. Jadi jawabannya yang B. Nomor 33, seorang ibu datang ke dokter dengan keluhan demam, nyeri otot, dan terdapat pembengkakan pada getah bening. Saat itu ibu sedang hamil 1 bulan dan menjalani pemeriksaan laboratorium. Hasilnya positif toksoplasmosis. Apa yang direkomendasikan pada ibu hamil tersebut? Nah, ini toksoplasma tata laksana umumnya untuk profilaksis itu diberikan TMP dan SMZ, trimethoprim dan sulfamethoxazole. Sedangkan apabila sudah terinfeksi, maka diberikan pirimetamin atau kombinasi dengan clindamycin juga. Sedangkan untuk pasien hamil, untuk trimester 1 yang bulan ke-0 sampai ke-12, maka diberikan spiramycin. Ini juga full hafalan. Spiramycin untuk trimester 1. Jadi setelah 18 minggu dan seterusnya hingga melahirkan, itu dapat diberikan kembali pirimetamin plus sulfadiazin. Jadi jawaban yang soal 33 adalah yang A. Clear? Next ya. Hasil penjualan apotek ABCD dalam sebulan adalah 500 juta. Modalnya 250 juta. Fixed cost 50 juta. Harga pokok penjualan atau HPP 300 juta. Berapa persen net profit margin atau NPM yang diperoleh apotek tersebut? Ini rumus farmakoekonomi muncul kembali. Jadi ada beberapa rumus-rumus yang sering keluar. Ada NPM, net profit margin itu laba bersih per omset kali 100%. Yang return on equity, laba bersih per modal kali 100%. Yang return on asset, itu dibaginya dengan total aset kali 100%. Karena yang ditanya adalah NPM atau margin. Jadi kan yang dipakai adalah data omset. Karena kalau kita amati di soal, itu ada modal, ada juga hasil penjualan dalam sebulan. Nah, ini bisa menjebak, karena kalau salah memasukkan, hasilnya juga beda. Laba bersih itu hasil dari omset dikurangi HPP, dikurangi biaya tetap. Ketemu 150 juta, itu laba bersih tinggal dibagi dengan omset yang 500 dikali 100%. Hasilnya 30%. Sampai sini, clear? Clear ya? Lanjut dulu ke nomor 35. Suatu industri farmasi akan membuat tablet methylprednisolone. Salah satu uji yang dilakukan untuk tablet adalah uji kerapuhan sebanyak 20 tablet. Bobot awal sebelum diuji adalah 6.600. Kemudian setelah diuji diperoleh bobot 6.450. Kesimpulannya bagaimana? Ini uji kerapuhan. Sudah kita praktekkan di lab kan ya? Waktu Solida atau DTPO kalau nggak salah. Nah, jadi untuk pengujian uji kerapuhan ini, jumlah tablet yang diambil adalah tidak kurang dari 6,5 gram bobot secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan berat tabletnya kurang atau sama dengan 650, maka diambil sejumlah yang mendekati 6,5 gram. Tapi kalau bobotnya sudah lebih besar dari 650, maka cuma diambil 10. Jadi intinya nggak boleh kurang dari 6,5 gram untuk bobot totalnya. Nah, parameter ujinya untuk alat variability tester, ini kecepatannya standar 25 rotasi per menit selama 100 detik. Syaratnya
uji kerapuan tidak boleh lebih dari 1%. Jadi hasil pengurangan bobotnya itu nggak boleh lebih dari 1%. Tapi ada juga pustaka yang menyebutkan 0,8%. Perhitungannya ya bobot awal dikurangi bobot akhir, dibagi bobot awal kali 100%. Dari soal kita masukkan, ketemunya adalah 2,27%. Tinggal dilihat opsi yang menu yang mana. Ya ini pengecohnya banyak sih, karena kan kadang lupa ini syaratnya lebih dari 1% atau kurang dari 1%. Oh, atau nggak malah 2%. Nah itu memang harus teliti kalau melihat opsi. Jawabannya yang B ya teman-teman. TMS karena tidak memenuhi kurang dari 1% atau karena nilai kerapuannya lebih dari 1%. Clear, lanjut. Nomor 36. Seorang pasien wanita datang ke klinik dengan keluhan nyeri saat buang air kecil. Sering keluar keputihan, berwarna hijau dan berbau. Dokter melakukan kultur dan didapatkan hasil infeksi Trichomonas vaginalis. Terapi apa yang tepat? Ini juga soal yang sangat spesial, maksudnya obatnya juga hanya satu, yaitu metronidazole. Umum sekali umum, bahkan sering keluar di tryout. Di UKI kemarin pun aku ingat juga keluar sih yang Trichomonas vaginalis. Jadi soal-soal yang apa khusus atau yang unik seperti ini sangat aku dan angkatanku dulu harapkan. Karena ya emang mudah, obatnya cuma itu. Jadi kalau keluar soal kayak gini tuh kita anggap bonus. Wes, kalau salah kebangetan lah caranya seperti itu. Jawabannya yang D, metronidazole. Nomor 37, suatu apotek sedang melakukan SO. Diketahui nilai HPP 645, 500. Ya, sekian lah pokoknya. Persediaan awal sekian dan persediaan akhir sekian. Berapa nilai turnover ratio atau perputaran obat? Nah, ini perputaran rumusnya adalah HPP dibagi persediaan rata-rata. Ini rumus rumus umumnya seperti ini. Jadi inventory turnover, HPP dibagi rata-rata persediaan, tinggal dimasukkan angkanya, ketemu 5,2. Jawabannya yang E. Clear? Lanjut ya. Nevirapin merupakan salah satu antiretroviral yang cukup efektif untuk menangani terapi HIV. Tetapi nevirapin memiliki masalah terkait dengan bioavailabilitas. Diketahui nevirapin masuk ke dalam kategori BCS kelas 2. Nah, kategori BCS ini cukup penting. Apakah cara yang paling efektif untuk memperbaiki bahan aktif tersebut? Opsinya ada membuat lipid, menambah chemical enhancer, membuat formulasi snitch, membuat disperse padat, atau membuat liposom. Nah, ini kita harus tahu dulu BCS kelas 2. BCS itu kan ada 4 kelas ya, teman-teman. Ada sumbu X dan sumbu Y. Yang X itu yang mendatar, yang Y yang tegak itu. Jadi yang volume, yang sumbu X itu adalah volume. Volume apa? Volume yang dibutuhkan untuk melarutkan zat tersebut. Jadi semakin ke kanan, semakin besar volume, maka butuh volume yang besar untuk melarutkan obat tersebut. Kalau butuh volume yang besar kan berarti kelarutannya rendah. Sebaliknya, semakin ke kiri, maka hanya butuh sedikit volume pelarut untuk melarutkan. Sehingga yang di kiri itu termasuk high solubility. Untuk yang sumbu Y, yang ke atas, itu adalah permeability atau daya tembus ke jaringan. Semakin ke atas, nilai permeabilitasnya semakin besar. Karena itu yang di atas
kiri atas itu adalah kelas 1, di mana high solubility dan high permeability. Kemudian yang kanan atas, itu permeabilitasnya high atau tinggi, tapi kelarutannya rendah. Jadi kan kita tahu yang di soal BCS kelas 2 itu berarti permeabilitasnya itu udah bagus, tinggal memperbaiki kelarutannya. Dari pilihan, kita lihat satu-satu. Membuat formulasi lipid nanopartikel. Kalau yang sebangsa nanopartikel ini kebanyakan untuk meningkatkan daya tembus. Jadi nggak ada pengaruhnya sama kelarutan. Opsi B, menambahkan chemical enhancer. Ini juga enhancer itu pasti untuk meningkatkan penembusan, permeabilitas. Kembali lagi ke nggak ada hubungannya sama kelarutan. Kemudian untuk formulasi senis, ini sama juga. Nano emulsifying drug delivery system, namanya aja udah drug delivery system, itu kebanyakan meningkatkan penetrasi atau penembusan. Nah, kemudian membuat disperse padat. Ini yang ada kaitannya baru sama kelarutan. Yang awalnya sukar larut, apabila dibentuk koloid atau disperse padat, ini dapat kurang sedikit banyak meningkatkan interaksinya dengan pelarut, sehingga dapat meningkatkan kelarutan. Nah, yang E itu juga liposom sama untuk meningkatkan menembus jaringan atau permeabilitas. Jadi selain membuat disperse, ini ada beberapa metode lain untuk meningkatkan kelarutan. Contohnya adalah penambahan surfaktan, membuat untuk kompleks inklusi, atau dengan siklodextrin. Nomor 38, clear ya? Lanjut ke 39. Seorang pasien usia 35 tahun datang ke apotek dengan keluhan flu dan bersin-bersin saat malam hari karena udara dingin. Pasien merupakan seorang satpam yang harus kerja saat malam hari. Apa yang disarankan oleh apoteker untuk keluhan pasien? Nah, ini berarti kan kuncinya obat yang tidak membuat kantuk. Pasien flu dan bersin. Di opsi itu kebanyakan adalah antihistamin. Tinggal kita cari antihistamin mana yang generasi 1 dan generasi 2. Opsi A itu adalah generasi 2. Yang B, C, D, E itu generasi 1. Jadi yang jawaban nomor 39 ini adalah fexofenadine yang A. Clear nomor 39. Lanjut ya. Soal nomor 40. Apoteker bagian QC sedang memproduksi produk serbuk injeksi. Berarti kan sediaan steril. Apoteker melakukan uji sterilitas sebagai bagian dari pengujian yang dilakukan menggunakan kontrol positif dan kontrol negatif. Hasilnya untuk pengujian 5 batch tertera pada tabel. Nah, apoteker diminta untuk menemukan mana hasil yang positif palsu dan negatif palsu pada batch tersebut. Kita lihat tabelnya. Untuk batch C1, itu kan semuanya positif. Baik kontrol positif, kontrol negatif, maupun sampel. C2, positifnya, kontrol positifnya tumbuh. Jadi positif itu tumbuh, negatif itu tidak tumbuh. Yang sampelnya positif. Yang C3, kontrol positifnya tumbuh, negatifnya tidak tumbuh, sampelnya juga tidak tumbuh. Yang C4, ya sama dengan C3, cuman sampelnya tumbuh. Yang C5 semuanya nggak tumbuh. Nah, ini kira-kira yang hasilnya yang bagus itu yang mana, teman-teman? Yang memenuhi syarat. C1 sampai C5, yang C mana? Yang C5 mungkin. Yang C5, yakin? Yang C3. Oke, ya, yang C3 ya yang benar. Jadi, kontrol positif itu emang seharusnya positif. Sedangkan kontrol negatif itu emang seharusnya negatif.
Kalau yang C5 itu kan kontrol positifnya nggak tumbuh. Jadi seolah dia gagal sebagai kontrol positif, itu dia gagal. Kalau yang C3, berarti kan kontrol positifnya udah berhasil, udah benar. Kontrol negatifnya juga udah nggak tumbuh. Benar. Dan sampel yang kita uji, itu berarti kan steril. Dia nggak tumbuh. Berarti yang produknya benar itu cuma satu di antara 5 batch ini. Kalau yang batch 1, 2, 4, itu kan sampelnya tumbuh semua. Berarti kan sianmu nggak steril, gampangannya gitu. Kalau yang C5, benar sampelmu negatif. Tapi kan kontrol positif yang harusnya tumbuh, malah dia nggak tumbuh. Meragukan hasilnya. Nah, jadi emang kalau kontrol positif itu hasilnya negatif, maka dapat menyebabkan negatif palsu. Sebaliknya, yang kontrol negatif, kalau dia tumbuh, maka menyebabkan positif palsu. Kalau di pilihan, yang ditanya tadi kan mana yang positif palsu dan mana yang negatif palsu. Jadi jawabannya yang C1 dan C5. Karena yang positif palsu itu maksudnya yang C1 itu kan sampelnya positif. Sedangkan negatifnya juga, yang kontrol negatifnya itu tumbuh. Jadi dia itu positif palsu sebenarnya. Kalau yang C5, sampelnya negatif, nggak tumbuh. Tapi kan kontrol positifnya juga nggak tumbuh. Nah, jadi seperti itu. Clear ya nomor 40. Nomor 41. Seorang pasien laki-laki usia 60 tahun mengeluhkan pembesaran prostat. Kemudian dokter mendiagnosa BPH atau bening prostat hiperplasia dan meresepkan obat Prazosin. Apoteker memberikan konseling pada pasien. Kira-kira apa efek samping yang perlu diwaspadai? Kira-kira apa teman-teman? Umum sih ini. Yang hipotensi. Iya, benar. Jadi hipotensi ortostatik ini adalah efek samping umum dari penggunaan alpha blocker atau alpha adrenergic antagonis. Jadi kebanyakan pasien yang mengonsumsi prazosin ini sering mengalami hipotensi ortostatik. Nah, apabila mengalami efek samping ini, dapat disubstitusi ke yang lebih spesifik reseptornya, yaitu adalah tamsulosin atau silodosin. Dia sama-sama alpha blocker, namun lebih spesifik dan kurang mempengaruhi kardiovaskular. Kadang ada juga soal yang menanya, ini pasien mengalami BPH, tapi juga ada riwayat hipertensi. Maka jawaban yang tepat adalah yang non-spesifik. Jadi yang prazosin, terazosin itu karena dia juga menurunkan tekanan darah. Tapi kalau nggak ada riwayat HT, cukup yang spesifik, yang tamsulosin atau silodosin. Oke, nomor 41. Nah, ini ada juga, sebenarnya BPH itu obatnya apa aja sih? Ada beberapa agen atau substansi yang digunakan untuk terapi BPH. Yang pertama itu ada untuk merelaksasi otot polos. Yang kedua, mengganggu atau menurunkan pembesaran. Jadi tidak semakin besar prostatnya. Dan yang ketiga, merelaksasi kandung kemih. Yang pertama itu kan merelaksasi otot polos prostat. Jadi biar tidak nyumbat. Karena prostat yang membesar itu pasti menyumbat jalur keluarnya urin. Untuk yang pertama ini ada golongan yang kita bahas sebelumnya. Itu tadi ada alpha blocker, prazosin, tamsulosin. Itu untuk merelaksasi otot polos biar bisa lewat urinnya. Kemudian agen redustatic faktor itu yang mencegah pembesaran.
mencegah pembesaran prostat biar tidak tambah komplikasi. Itu adalah golongan 5-alfa reduktase. Yang memblokir 5-alfa reduktase contohnya finasterid dan dutasterid. Sedangkan yang contoh nomor 3 itu yang agen merelaksasi otot kandung kemih, biar kapasitas urinnya itu meningkat. Itu ada contohnya tadalafil. Lanjut ya, nomor 42. Apotek ABCD melakukan SO tiap 6 bulan sekali. Diketahui stok awal tahun sekian, pembelian yang dilakukan sebanyak sekian, dan stok akhirnya sekian. Sekian semua. Maka berapa harga pokok penjualan tersebut? Oke, kalau kita bayangkan apa sih sebenarnya harga pokok itu? Harga pokok itu istilahnya nilai dari persediaan kita. Jadi misalkan kita punya sejumlah barang. Kalau dirupiahkan nilainya anggap aja 10 juta. Kemudian kita jual. Sisa stok yang di kita itu sisa 3 juta. Berarti kan yang terjual, nilai barang yang terjual itu adalah 7 juta kan? Nah, itu HPP. Harga pokok penjualan yang terjual. Nilai barang yang terjual. Tapi kan nggak mungkin kita menjual sama dengan HPP. Rugi dong, nggak untung dong. Nah, makanya HPP ini biasanya digunakan untuk perhitungan keuntungan ataupun perhitungan dari stok, pengadaan stok. Jadi rumus HPP ini sebenarnya gampang. Tinggal stok awal berapa, pembelian berapa, stok akhir berapa. Dijumlah, dikurangi, ketemunya 1,5 miliar. Ya, ini nilai stok yang terjual. HPP istilahnya. Jawabannya yang E. Sampai sini clear? Clear ya? Lanjut ke nomor 43. Apoteker di sebuah klinik sedang membandingkan efektivitas harga tablet cetirizine dan tablet loratadine, antihistamin. Harganya 10.000 untuk cetirizine dan 15.000 untuk loratadine. Dari hasil uji atau pengamatan menunjukkan efektivitas dari kedua obat. Yang cetirizine itu 85%, sedangkan loratadine 90%. Yang ditanyakan berapa ASER dari tablet cetirizine. Nah, ini rumusnya memang harus hafalan. Jadi apa itu ASER? ASER itu adalah rasio dari rata-rata efektivitas. Jadi, atau singkatannya average cost effectiveness ratio. Ini untuk menghitung rasio biaya terhadap efektivitas. Semakin besar nilai ASER, maka efektivitas obat itu semakin rendah, karena kan biayanya semakin tinggi. Ada juga namanya ISER, atau Incremental Cost Effectiveness Ratio. ISER ini digunakan untuk menghitung atau membandingkan peningkatan efektivitas dari kedua obat. Rumusnya itu tidak sulit, tinggal dikurangi selisih biaya obat A dan B dibagi selisih efektivitas. Jadi rumusnya kan umumnya sama dengan ASER, cuman diselisihkan gitu aja. Yang ditanyakan soal itu adalah ASER. Maka biaya per efektivitas sama dengan 10.000 harganya cetirizine dibagi efektivitasnya cetirizine 85 atau 0,85. Jawabannya adalah yang C. Ini jujur aku juga kurang paham penggunaan ASER dan ISER ini seperti apa di lapangan.
karena jarang banget dipakai. Aku juga jarang lihat di PKP rumah sakit. Nanti ada juga namanya QALY atau QALY itu juga menghitung farmakoekonomi. Clear ya? Langsung berikutnya soal nomor 44. Seorang laki-laki pekerja kebun didiagnosa menderita HIV dan diberikan ARV. Setelah 3 minggu, pasien datang ke IGD dengan keluhan lemas, muka tampak pucat, dan dilakukan pemeriksaan darah lengkap, didapatkan hemoglobin pasien 6,5. Rendah ya berarti. Karena laki-laki normalnya itu adalah 13 sampai 15. Saat apoteker melakukan rekonsiliasi obat, diketahui pasien mengonsumsi regimen ARV, salah satunya zidovudin. Nah, apoteker menyarankan untuk mengganti zidovudin karena efek sampingnya anemia. Apa obat yang disarankan? Nah, HIV ini banyak keluar juga di UKAI, terutama menanyakan efek samping serta alternatif terapi. Efek samping umum dari zidovudin memang anemia, tapi kita harus mempertimbangkan siapa pasien yang mengalami anemia tersebut. Kalau pasien anak yang mengalami anemia, maka digantinya adalah stavudin. Bila efek samping anemia sudah teratasi, HB pasien sudah kembali normal, bisa kembali lagi ke zidovudin. Karena stavudin jangka panjang itu berisiko, tidak baik. Apabila pada orang dewasa yang mengalami anemia karena zidovudin, maka alternatifnya adalah ke TDF atau tenofovir. Jadi yang kasus pasien ini merupakan laki-laki pekerja, berarti kan udah dewasa. Jawabannya adalah tenofovir. Mas, maaf. Iya, mau. Ya buat bantu ingatan itu kalau tenofovir itu masih NRTI ya. Masih, jadi beberapa obat HIV kan ada, prinsipnya ada 1 ya, 2 NRTI plus 1 NNRTI. Yang 2 NRTI itu ya golongan zidovudin, tenofovir, kemudian stavudin, lamivudin, emtricitabine. Kalau yang NNRTI, yang non-nukleus itu, biasanya yang dipakai hanya 2, nevirapine dan efavirenz. Ya, pertanyaannya apakah gitu? Nah, sama itu kan kenapa ya mesti ganti tenofovir kan juga ada lamivudin. Apa sama aja efeknya kayak itu si zidovudinnya? Selain mempertimbangkan efek samping, biasanya aktivitas atau efektivitasnya. Jadi yang lamivudin itu kemungkinan ya, ini aku masih bilang kemungkinan efektivitasnya lebih rendah. Karena kalau efek sampingnya kan beda ya pastinya. Ya yang efek samping umum itu biasanya yang sering dihafalkan, zidovudin anemia, tenofovir itu gangguan ginjal, efavirenz itu mimpi buruk atau gangguan SSP, yang nevirapine itu gangguan hati. Jadi yang kalau misalkan pasien mengalami gangguan hati, kayak mengkonsumsi nevirapine, itu dia gantinya dapat efavirenz, karena sama-sama NNRTI. Tapi kalau yang sama-sama NRTI, kalau misalkan ada efek samping di salah satu obat, biasanya penggantinya itu dari analog yang berbeda. Nah, analognya apa aja? Itu ada kayak golongan guanin, adenosin, gitu-gitu kan ada yang turunannya 1. Oke, terima kasih. Oke, jadi nanti dicek aja ya, yang analognya itu yang 1 golongan apa aja. Misalnya guanin atau alanin, ya kan. Adenosin itu turunannya apa aja. Karena obat kanker ini
analognya biasanya ada beberapa yang satu grup. Oke, ada lagi pertanyaan? Next dulu ya. Nomor 45. Wah, udah 2 jam. Enggak apa, tinggal 5 soal. Bagian QC ingin menentukan kadar